Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Tuti Murdayani, pengajar mata pelajaran Project IPAS SMK Negeri 2 Cimahi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai materi bentuk-bentuk energi. Seperti kita ketahui, alam menyediakan banyak sekali sumber energi yang dapat digunakan oleh manusia. Angin, air, cahaya, minyak bumi, bahkan bunyi pun memiliki energi. Berbagai macam bentuk energi, diantaranya ada energi potensial, energi kinetik, energi mekanik, energi listrik, energi panas, energi kimia, energi nuklir, energi cahaya, dan energi bumi. Energi yang pertama adalah energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang tersimpan pada sebuah benda atau sesuatu karena posisi atau kedudukannya. Energi potensial terbagi menjadi yang pertama ada energi potensial gravitasi, yaitu energi yang ada pada suatu benda karena kedudukannya di permukaan bumi. Apa contohnya? Misalnya, kamu ingin menjatuhkan sebuah benda dengan ketinggian tertentu. Semakin tinggi kedudukan benda tersebut dari tanah atau lantai, maka semakin besar pula energi potensial. Energi potensial yang kedua adalah energi potensial pegas atau elastis. Energi potensial pegas adalah energi yang terjadi diakibatkan oleh kecenderungan suatu benda untuk berada di posisi awal. Energi potensial pegas ini hanya ada pada benda-benda yang mempunyai sifat elastis. Salah satu contohnya adalah busur panah yang jika direntangkan akan kembali ke keadaan semula. Berikutnya adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh gerak suatu massa. Dengan kata lain, energi kinetik disebut dengan energi gerak. Selain itu, energi kinetik yang dimiliki suatu benda sangat bergantung pada laju dan massa yang ada atau energi yang dimiliki sebuah benda bermassa akibat geraknya. Nah, energi kinetik terbagi menjadi energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Apa bedanya? Kalau energi kinetik translasi, geraknya lurus, bisa maju atau mundur. Contohnya, jika kamu sedang menarik atau mendorong benda. Sedangkan energi kinetik rotasi, gerakannya memutar. Contohnya, seperti gerakan pada permainan gangsing. Energi yang ketiga adalah energi mekanik. Energi mekanik merupakan jumlah dari energi potensial dan energi kinetik pada sebuah benda atau sistem. Contohnya, pada saat kita sedang bermain ketapel, ketika batu kita tarik ke belakang, batu tersebut memiliki energi potensial. Tapi ketika batu itu kita lepas dan terdorong ke depan, maka batu tersebut memiliki energi kinetik. Berikutnya adalah energi listrik dan energi potensial listrik. Energi listrik adalah energi yang mengalirkan arus listrik pada suatu benda. Energi listrik ini bisa dikatakan salah satu energi yang tidak bisa dipisahkan dari manusia
terutama pada zaman yang sudah modern ini. Sedangkan energi potensial listrik adalah usaha untuk memindahkan muatan dalam beda potensial listrik. Salah satu alat atau perangkat yang tidak bisa lepas dari energi listrik adalah ponsel yang saat ini mungkin kita genggam. Contoh-contoh lain dari energi listrik adalah komputer, televisi, eskalator, lift, dan lain-lain. Yang kelima adalah energi panas atau energi termal. Energi panas adalah suatu energi yang berasal dari panasnya suatu benda. Biasanya, energi panas ini juga dikenal dengan kalor. Pada dasarnya, energi panas sudah kita lihat dan rasakan ketika berada di bawah matahari. Namun, contoh energi panas bukan hanya matahari, tetapi masih ada contoh lainnya seperti api, minyak bumi, batu bara, dan panas bumi. Setiap contoh dari energi panas ini berasal dari berbagai macam sumber serta mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Contoh lain panas bumi yang dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geotermal. Energi yang keenam adalah energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan di dalam bahan kimia dan dihasilkan oleh reaksi kimia atau membentuk sebuah reaksi kimia. Contoh dari energi kimia adalah makanan, bahan bakar, batu baterai, dan aki. Energi kimia dapat mengalami perubahan menjadi bentuk energi yang lain. Contohnya, perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi antar partikel di dalam inti atom. Sumber energi nuklir yaitu energi ikat pada partikel bebas. Energi nuklir dihasilkan dari sumber energi yang rendah karbon, murah, dan aman untuk dimanfaatkan. Sedangkan bahan baku yang digunakan berupa uranium dan plutonium. Kalau kita berbicara energi nuklir, maka yang ada di dalam benak kita adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Namun, para ahli meneliti bagaimana caranya supaya energi nuklir itu dapat dijadikan sesuatu yang bermanfaat untuk manusia. Energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dapat memancarkan cahaya. Energi cahaya ini bisa kalian lihat pada lampu, api, dan matahari. Matahari adalah sumber energi cahaya yang paling besar. Lampu bisa dikatakan sebagai salah satu contoh energi cahaya buatan atau energi cahaya yang dihasilkan dari perubahan energi listrik. Yang terakhir adalah energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dapat menghasilkan suatu bunyi atau suara. Energi bunyi atau bunyi ini akan muncul ketika ada energi gerak. Contohnya lonceng. Lonceng tidak akan mengeluarkan bunyi ketika tidak bergerak, tetapi dia akan mengeluarkan bunyi kalau dipukul atau kita gerakkan. Yang berikutnya adalah gitar dan biola. Sama dengan lonceng, gitar dan biola akan mengeluarkan bunyi kalau dipetik atau digesek. Contoh lain dari energi bunyi adalah ketika kita berenang, maka pada saat itu ada gerakan air
sehingga menimbulkan bunyi di dalam air. Demikian tadi penjelasan mengenai bentuk-bentuk energi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali dalam penjelasan berikutnya, yaitu perubahan energi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.